Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel DR Tutor ya. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman, belajar buat persiapan SNBT tahun 2023. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi nih ya, bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif. Oke. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang garis dan kurva teman-teman. Yang ini cukup sering keluar ya di SNBT ya teman-teman, untuk materi pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung aja kalau gitu kita coba soal yang pertama nih. Kita baca sama-sama yuk. Jika diketahui garis L, oke, melalui titik 2,4 ya, dan tegak lurus garis ini teman-teman. Y sama dengan min setengah X plus 5. Nah, pertanyaannya adalah manakah titik-titik di bawah ini ya, ini teman-teman, yang dilalui garis L. Nah, ayo gimana nih kalau kita dapat soal kayak gini teman-teman, cara ngerjakannya? Nah, pertama teman-teman lihat di sini ya. Jadi kita punya dua garis kan. Yang pertama itu adalah garis L ya. Di mana garis L ini yang pertama melalui 2,4 ya. Melalui 2,4 titik 2,4 teman-teman. Kemudian dia tegak lurus dengan garis ini. Misalkan garis ini kita namain garis M gitu ya. Misalkan ini garis M. Atau jangan M lah. Misalkan garis K gitu aja ya. Nah, ini teman-teman. Nah, berarti di sini aku bisa tulis garis L ini tegak lurus dengan garis K. Ya, jadi kita punya dua informasi nih tentang garis L. Nah, kemudian kita punya garis K kan, ya. Nah, garis K ini kita udah tahu persamaan garisnya. Y sama dengan min setengah X plus 5. Nah, kalau kita mau cari titik-titik yang dilalui oleh garis L ini teman-teman, berarti kita mesti dapat persamaan garisnya dulu, ya. Nah, caranya gimana? Nah, jadi gini, karena ini kita tahu ada informasi garis L tegak lurus garis K, maka kita perlu cari gradien dari garis K dulu. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, jadi kita kan punya persamaan umum untuk garis itu kan gini teman-teman. Y sama dengan mx plus c. Ya enggak? Nah, ini kan bentuknya sebenarnya udah mirip ya. Jadi gradiennya di sini itu adalah ya min setengah ini teman-teman. Oke? Nah, jadi gradien dari garis K, aku tulis di sini ya, itu sama dengan minus setengah. Nah, kalau kita udah dapat gradien garis K, kita bisa dapat gradien garis L, ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita misalkan punya dua garis yang saling tegak lurus ya, garis L tegak lurus dengan garis K, maka akan berlaku seperti ini teman-teman. Ya, jadi akan berlaku gradien garis L dikalikan dengan gradien garis K. Nah, itu sama dengan berapa? Min 1. Oke, jadi kalau kita mau cari gradien dari garis L, ya berarti min 1 per gradien garis K. Oke, min 1 per gradien garis K. Kalau misalkan soalnya sejajar, gimana? Misalkan kita punya garis L sejajar garis K gitu ya. Nah, kalau gini berarti sama gradiennya. Oke. Nah, jadi teman-teman mesti paham dua hal ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pakai yang ini aja. Oke. Nah, berarti gradien garis L ya, itu sama dengan min 1 per min setengah. Berapa nih, teman-teman? Ya, 2 ya. Kalau kita udah dapat gradien garis L, terus kita punya lagi ini, teman-teman, titik yang dilalui ini. Nah, ini gampang nih cari persamaan garisnya ya. Kita bisa pakai persamaan ini teman-teman. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini gradien garis L-nya ya. Ini ya, sorry. Nah, ini gradien garis L-nya. Oke, jadi ini X1-nya, ini Y1-nya. Oke. Nah, jadi kita masukin sekarang Y dikurangin Y1 dikurangin 4 sama dengan 2. Ini X dikurangin X1-nya 2. Jadi Y min 4 sama dengan 2X min 4. Nah, ini min 4-nya kita cancel ya. Jadi Y-nya berapa? 2X. Ya kan? Nah, sekarang baru kita uji teman-teman. Oke? Kita uji di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kan yang pertama titik berapa nih? 1,4. Nah, cara ngujinya gimana? Ya kita masukin sini.
Y sama dengan 2X. Ini kan X-nya 1 nih ya. Ini Y-nya gitu kan. Jadi teman-teman masukin ke sini. Y-nya 4 gitu ya. Sama dengan 2 kali 1. Jadi 4 sama dengan 2. Bener nggak nih teman-teman? Salah ya. Nah, kalau soal model gini, kalau 1 salah, 3 juga pasti salah ya. Nah, teman-teman bisa cek aja sendiri nanti. Oke. Sekarang yang kedua. Oke, 1, 1. Kita masukin sini, berarti Y-nya 1 sama dengan 2 kali X, X-nya 1. 1 sama dengan 2, ini salah juga. Nah, yang keempat sekarang. Oke, ini 1, 2. Nah, Y-nya berarti 2. 2 sama dengan 2 kali X, X-nya 1. Berarti 2 sama dengan 2. Bener nggak? Nah, bener kan? Nah, jadi jawabannya yang mana teman-teman? Ya, hanya 4 saja ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu ya caranya ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya soal yang berikutnya ya. Kita baca sama-sama yuk. Agar garis ini teman-teman, ya ini persamaan garis ya teman-teman. Dan garis ini, ya jadi kita punya dua persamaan garis nih. Oke, nah saling tegak lurus. Oke, saling tegak lurus. Nah kita disuruh mencari apa teman-teman? Kita disuruh mencari nilai dari M-nya. Nah gimana nih caranya teman-teman? Oke, misalkan yang ini aku namain garis apa ya? Garis L gitu dah ya. Yang ini adalah garis L, yang ini misalkan garis K, teman-teman. Ya. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misalkan kita punya dua garis yang saling tegak lurus, misalkan L tegak lurus dengan K ya, garis L tegak lurus dengan garis K, maka berlaku seperti ini kan? Gradien dari garis L ya dikali dengan gradien dari garis K itu sama dengan min 1. Nah, cuman teman-teman mesti hati-hati ya. Jadi M di sini ini sebenarnya bukan gradien. Maksudnya bukan gradien dari garis L di sini, bukan nggak sama dengan ini gitu loh ya. Nah, makanya ini sekarang aku ubah aja jadi huruf kapital ya. Jadi ini biar nggak bingung teman-teman. Jadi ini M-nya aku pakai M besar aja di sini, oke? Biar nggak dikira sama dengan M yang ada di sini gitu. Oke? Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah gimana cara mencari gradien garis L dan gradien garis K yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan persamaan garisnya di sini. Bentuknya kan seperti ini ya, teman-teman. Aku tulis di sini. Jadi bentuknya kan kayak AX ya plus BY sama dengan C gitu kan. Nah, kalau kita punya persamaan garis seperti ini, kalau mau cari gradiennya gimana? Misalkan untuk bentuk yang ini gradiennya gimana, teman-teman? Ya, gradiennya adalah min A per B. Oke. Nah, ini teman-teman pahami ya, yang ini ya, teman-teman. Sorry. Nah, gini teman-teman. Nah, sekarang kita mulai dari garis L deh, yang pertama. Oke, garis L. Garis L. Nah, jadi persamaannya kan gini teman-teman, ya. M plus 1X, oke, ditambah dengan 2M, 2M min 5, Y, itu sama dengan 8. Nah, berarti A-nya berapa teman-teman? Jadi A-nya kan yang ini kan. Ini A-nya, ini B-nya gitu ya. Oke. Jadi gradiennya, oke, ini aku pakai yang besar lagi ya, sorry. Oke, ini gradiennya. Oke. Nah, jadi gradiennya untuk garis L ini, jadi aku tulis ML itu sama dengan min A per B, berarti min M plus 1 per 2M min 5. Ya kan? Nah, sama. Kita sekarang cari gradien garis K dengan cara yang sama, teman-teman. Oke. Nah, aku tulis lagi di sini. Jadi ini M min 2X dikurangin 4Y sama dengan 2M. Ya kan? Jadi A-nya yang mana, teman-teman? Ya, ini A-nya. Nah, B-nya yang mana nih? Hati-hati nih. Ya. B-nya itu min-nya ikut ya, teman-teman. Ya, jadi ini B-nya. Oke. Jadi gradien garis K itu sama dengan min A per B. Berarti min M min 2 per B. B-nya min 4. Ya, jadi koefisien dari X itu A, koefisien dari Y-nya itu B. Oke, ini bisa kita cancel nih. Oke. Nah, jadi MK-nya ini. Nah, baru kita masukin ke ini, teman-teman. Ya, kita kan tahu bahwa ML dikalikan dengan MK ya sama dengan min 1. Oke, jadi
ML-nya langsung ya, aku masukin di sini ya, teman-teman. Jadi ML-nya itu min M plus 1, oke. M plus 1 per berapa, teman-teman? Per ini ya, 2M min 5. Nah, ini dikalikan dengan ini, teman-teman. MK, M min 2 per 4. Nah, itu sama dengan min 1 ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini minnya bisa kita cancel ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang baru kita hitung, kita cari nih nilai M-nya. Oke. Nah, ini langsung aja berarti kita pindah ke ruas kanan ya, yang penyebutnya ini ya, teman-teman. Jadi ini bisa aku tulis gini, M plus 1 dikalikan M min 2. Nah, ini kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi 4 dikalikan 2M min 5. Nah, gini kan. Kita hitung ini berarti ini M kuadrat ya kan. M kali kali min 2 min 2M. 1 kali M. 1 kali min 2 min 2. Ini 8M ya min 20. Oke. Ini jadi M kuadrat min M min 2 sama dengan 8M min 20. Kita pindah semua ke ruas kiri, jadi M kuadrat ya, M kuadrat teman-teman. Kemudian min M min 8M min 9M ya. Kemudian yang ini plus berapa teman-teman? Plus 18 sama dengan 0. Nah, M-nya berapa nih? Nah, ini kita faktorin aja ya. Jadi berapa faktornya? Iya, M min 6, M min 3 sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan M ya. M sama dengan 6 atau M sama dengan 3. Nah, yang ada yang 3 ini kan. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu ya caranya ya teman-teman ya. Bisa ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya. Kita baca dulu ya soalnya. Perhatikan grafik parabola di bawah. Ini grafiknya ya teman-teman. Manakah pernyataan yang benar? Yang pertama, sumbu simetrinya X sama dengan 1, titik puncaknya 1, 9. Kemudian persamaan parabolanya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kemudian nilai dari diskriminannya lebih besar dari 0. Oke, yang mana nih? Yang benar dari keempat pernyataan ini. Yang mana aja yang benar gitu ya. Nah, cara menentukannya gimana? Nah, biar enak, ya kita coba cari dulu teman-teman. Ya, persamaan dari grafik ini gitu. Ya, nah caranya gimana? Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan parabolanya kan memotong sumbu X di dua titik ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Nah, koordinatnya ini berapa? Ini kan min 2,0 ya enggak? Yang ini berapa teman-teman? 4,0 gitu kan. Nah, kemudian parabola ini juga melalui titik ini kan. Nah, ini berapa? 0, min 8. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk kasus ini kita bisa pakai persamaan ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kurvanya memotong sumbu X di dua titik dan memotong atau melalui satu titik lain, nah kita bisa pakai persamaan ini. Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Ya, dimana X1 itu adalah absis dari titik potongnya ini ya. Nah, ini X2-nya gitu ya. Oke. Nah, berarti kita tinggal masukin aja nih. Jadi Y-nya sama dengan A ya, X min X1, X1-nya min 2, jadi min 2 gini kan teman-teman. Atau teman-teman langsung ganti jadi plus 2 juga oke gitu ya. X plus 2. Nah, ini X min X2-nya 4. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalau mau cari A-nya gimana? Jadi teman-teman pakai titik lain ini. Jadi ini kan melalui 0, min 8. Jadi teman-teman masukin Y-nya sama dengan min 8. Ini kan X, Y gitu kan. Ya, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masukin Y-nya sama dengan min 8. Oke. Nah, X-nya teman-teman ganti dengan 0. Jadi ini 0 plus 2. Ini 0 min 4. Nah, seperti ini. Ya, terus kita sederhanain. Ini kan 2. Ya, ini 0 kurangin 4, min 4. Berarti 2 kali min 4, berapa teman-teman? Min 8 kan? Min 8 kali A berarti min 8A. Jadi A-nya berapa? A-nya 1. Nah, jadi persamaan parabolanya, ya itu berarti teman-teman masukin A-nya ke sini gitu. Jadi 1 kali X plus 2, X min
4. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita hitung sekarang. X kali X kuadrat. X kali min 4, min 4X. Ya. 2 kali X plus 2X. 2 kali min 4, min 8. Jadi Y-nya berapa teman-teman? X kuadrat. Ya, ini min 2X, min lah 8. Nah, jadi persamaan parabolanya yang ini berarti 3 benar nih. Nah, kalau 3 benar, 1 juga pasti benar, ya. Nah, sekarang kita coba cek, kita hitung benar nggak. Sumbu simetri itu yang mana sih? Jadi garis lurus yang membagi ini teman-teman, yang membagi kurva ini ya simetris gitu ya. Jadi ini pas di puncaknya gitu. Oke. Nah, persamaannya cara nyarinya gini. Jadi persamaan sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Di mana B itu adalah koefisien dari X-nya ini. Jadi aku tulis gini deh ya. Ini aku turunin dikit. Oke. Jadi ini kan sebenarnya kan kalau nggak ada ini kan 1 gitu ya teman-teman. Oke. Jadi 1 ini adalah A, koefisien dari X kuadrat. Min 2 ini adalah B, koefisien dari X. Ini adalah konstantanya C. Jadi ini A-nya ya. Jadi ini A, 1 ini A, min 2 ini B, min 8 ini C gitu teman-teman. Oke, jadi ini min B atau min 2 per 2 kali 1. Jadi ini 2 bagi 2 1. Jadi X sama dengan 1. Bener kan? Nah, kemudian kalau titik puncak gimana? Nah, titik puncak itu kita tinggal masukin X sama dengan 1 ini ke persamaan ini teman-teman. Ya, kita kan tahu tadi sumbu simetrinya kan X sama dengan 1. Atau kita tulis gini deh. Jadi XP-nya ya, absis untuk titik puncaknya itu sama dengan 1. Nah, kalau mau cari ordinatnya, kita tinggal masukin 1 ini ke persamaan ini. Jadi 1 kuadrat dikurangin 2 kali 1, kurangin lah 8. Berarti berapa nih? 1 dikurangin 2, min 1, min 1 kurangin 8. Berarti min 9. Nah, jadi titik puncaknya koordinatnya ya ini 1, min 9. Nah, ini juga betul teman-teman. Nah, sekarang kalau diskriminan, nah diskriminan ya rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C gitu teman-teman ya. Jadi B-nya tadi kan min 2. Ini min 2 kuadrat dikurangin 4 kali A hanya 1, C-nya min 8. Jadi ini 4, ini min sama min jadi plus ya. 32. Berarti ini 36. Nah, ya, ini juga betul kan? 36 kan lebih besar daripada 0. Nah, jadi ini juga benar. Jadi jawabannya yang mana? Ya, semua pilihan benar. Yang E ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya caranya ya, teman-teman ya. Bisa ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya soal yang berikutnya nih. Kita baca dulu ya. Diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat dan g adalah sebuah garis sembarang. Nah, pertanyaannya apakah garis G memotong parabola fx? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, garis G memotong sumbu X positif. Yang kedua, garis G memotong sumbu Y positif. Nah, ini pilihannya nih, teman-teman. Ya. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, pertama-tama teman-teman mesti ini ya, teman-teman, bisa bikin sketsa grafik parabola fx sama dengan x kuadrat ini di koordinat kartesius. Kalau teman-teman yang udah pada ini ya, udah pada familiar, mestinya langsung bisa dong. Gambarnya kira-kira kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini misalkan koordinat kartesiusnya, nah gambarnya nanti terbuka ke atas seperti ini. Oke. Nah, memotong titik asal 0,0 sini ya, teman-teman. Oke. Nah, gambarnya nanti seperti ini. Jadi ini Y sama dengan X kuadrat. Kalau teman-teman yang masih bingung gimana bisa dapat seperti ini, nah teman-teman bikin ini aja, bikin tabel gini aja ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kayak gini deh. Misalkan ini X-nya gitu ya, ini X-nya, ini Y-nya, ini X, Y-nya gitu, teman-teman. Oke. Jadi kalau X-nya 0, berarti kan Y-nya, teman-teman masukin di sini aja 0-nya, 0 kuadrat. Berarti Y-nya kan juga 0. Jadi nanti titiknya 0,0 gitu ya. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 1 kuadrat. Di 1, ini 1,1 gitu teman-teman.
Oke. Nah, teman-teman juga masukin yang angka negatif, misalkan negatif 1, negatif 2, kayak gitu. Oke, nanti dapatnya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman kalau plot titik-titiknya ini terus teman-teman hubungin, nanti dapatnya kayak gini, ya. Oke, aku yakin udah pada bisa lah ini, ya. Nah, sekarang kita punya satu ini lagi nih, ya. Satu persamaan lagi, yaitu ini garis ya. G adalah sebuah garis sembarang. Ya, kita nggak tahu persamaan garisnya, tapi kita disuruh menentukan apakah garis G ini memotong parabola fx jika kita punya dua informasi seperti ini. Yang pertama, garis G memotong sumbu x positif. Nah, ayo gimana nih teman-teman? Kalau misalkan garis G-nya memotong sumbu x positif, kita bisa tentukan nggak garis G ini memotong parabola fx? Nah, sumbu x positif kan di sini ya teman-teman ya. Ini kan sumbu x, ini sumbu y gitu kan ya. Jadi sumbu x positif kan ya dari sini ke sini gini doang kan ya. Jadi kalau misalkan ada garis memotong sumbu x positif, ya bisa jadi garisnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan memotong sumbu x positif. Atau bahkan seperti ini. Ya, ini kan juga memotong sumbu x positif. Nah, teman-teman lihat deh, yang misalkan ini garis G yang pertama ya, ini yang kedua gitu ya. Nah, ini kan sama-sama memotong sumbu x positif, tapi yang G1 ini enggak memotong fx atau y sama dengan x kuadrat ini. Yang kedua, ini memotong sumbu x positif tapi memotong kurvanya juga. Nah, artinya apa? Kalau informasinya cuma garis G memotong sumbu x positif, kita nggak bisa pastikan gitu ya, apakah garis G ini memotong kurva atau enggak gitu. Nah, jadi kalau cuman info atau pernyataan satu aja ya nggak cukup teman-teman. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan yang kedua, ini aku hapus dulu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah garis G memotong sumbu Y positif. Nah, jadi bisa kayak gini nih. Ini kan memotong sumbu Y positif gitu kan. Atau kayak gini ya. Atau kayak gini nih. Ini kan juga memotong Y positif. Atau kayak gini lurus. Nah, ini juga memotong Y positif. Ya, kalau teman-teman perhatikan semua garis ini ya, kalau dia memotong sumbu Y positif, dia udah pasti memotong kurva Y sama dengan X kuadrat ini atau kurva fx kan ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pernyataan dua saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu saja nggak cukup gitu teman-teman ya. Kalau satu doang kita nggak bisa pastikan, tapi kalau pernyataan dua itu udah pasti memotong gitu. Artinya kita udah bisa menentukan G ini memotong parabola fx atau enggak gitu loh. Ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat ini adalah yang B ini teman-teman. Oke, karena kalau kita lihat di sini, kalau misalkan garisnya ya, garis G-nya itu memotong sumbu Y positif, dia udah pasti nih ya. Udah pasti memotong kurvanya kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk soal seperti ini enaknya teman-teman bikin ilustrasi aja gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya ya teman-teman, kita baca sama-sama yuk. Perhatikan grafik berikut ini. Ini grafiknya ya teman-teman. Jadi di sini ada dua kurva nih ya. Gx 2 pangkat X, yang satunya persamaan garis seperti ini. Fx sama dengan min X plus 3. Kemudian di sini ada 4 pernyataan seperti ini teman-teman. Nah, kita disuruh mencari mana aja nih yang benar gitu kan. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama ya. Fx dan Gx berpotongan di titik 1,2. Oke, di sini nih. Ya, jadi ini apakah benar titik ini itu koordinatnya 1,2. Nah, cara nyarinya gimana teman-teman? Nah, biasanya kan teman-teman kalau mau cari titik potong kan ya udah gini kan, Gx sama dengan Fx. Tapi kalau teman-teman pakai ini ya akan kesulitan teman-teman, karena nanti persamaannya kayak gini, 2 pangkat X sama dengan min X plus 3. Nah, ini kan agak sulit nih menyelesaikannya. Jadi biar gampang kita cek aja jawabannya gitu teman-teman. Jadi kan di sini kan kita punya dua fungsi gitu ya. Punya Gx, punya Fx gitu kan. Gx itu 2 pangkat X ya, kemudian kita punya Fx sama dengan min X plus 3 gitu kan. Nah, kita masukin aja untuk X-nya sama dengan 1 atau G1 nilainya berapa? Nah, ini berarti kan 2 ya teman-teman. Nah, artinya ini melalui 1,2.
ya. Nah, sekarang kita masukin juga 1 ke sini, berarti min 1 plus 3. Ya kan? Ya, aku hapus dulu. Oke. Kayak gini. Jadi ini berapa? Ini juga 2. Artinya ini juga melalui 1,2. Nah, ini kan sama nih. Ya kan? Nah, berarti memang benar berpotongan di titik 1,2. Berarti ini betul. Ya. Nah, biasanya kalau satu betul, sorry, 3 juga pasti betul. Ya, kalau nggak percaya kita cek aja gitu. Ini kan GX memotong sumbu Y di 0,1. Nah, tadi GX kan 2 pangkat X. Memotong sumbu Y, ya, artinya apa? Artinya X-nya sama dengan 0 gitu, teman-teman. Jadi, kalau memotong sumbu Y, ya, itu artinya adalah X-nya itu pasti 0 gitu. Oke. Artinya kita masukin di sini G0. Berarti 2 pangkat 0 alias 1. Berarti melalui 0,1. Nah, betul kan? Ya. Nah, sekarang yang pernyataan 2, GX berada di atas FX untuk X sama dengan 0. Jadi maksudnya gini, teman-teman. Ini aku tulis dulu ya. Ini 1, ini 3. Nah, kalau yang kedua, maksudnya kalau di atas artinya GX-nya lebih gede daripada FX untuk apa? X lebih besar 0. Nah, sebenarnya untuk ini kita nggak perlu ngitung, kita tinggal lihat grafiknya ini aja ya. X lebih besar 0 kan artinya yang di sini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada di mana kurva GX ini kan berada di bawah FX. Jadi untuk interval ini ya, ini aku tarik sini. Nah, dari 0 sampai sini ya. Ini kan GX-nya di bawah FX, posisinya kan di bawahnya. Ya enggak? Nah, artinya ini salah, teman-teman. Ya. Jadi GX baru berada di atas atau di atas FX untuk interval dari sini ke sini doang. Ya, jadi nggak untuk keseluruhan X lebih besar 0 kayak gitu. Oke, jadi ini yang kedua salah. Ya, kalau dua salah, 1, 3 benar, nah 4 mesti salah juga karena nggak ada pilihan 1, 3, 4, teman-teman. Tapi kita coba cek juga ya. Misalkan yang keempat, Fx memotong X di 2,0. Nah, kalau memotong sumbu X artinya apa, teman-teman? Artinya adalah Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita masukin ke sini kan fungsinya Fx sama dengan apa? Min X plus 3. Atau kita bisa tulis Y sama dengan min X plus 3. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa, teman-teman? Ya, X-nya sama dengan 3. Ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kan salah. Harusnya 3,0, tapi yang di sini 2,0. Terbukti kan? Salah kan? Nah, jadi yang benar adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya caranya ya, teman-teman ya. Bisa ya? Oke, cukup segini dulu ya, teman-teman, video kali ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan like supaya teman-teman nggak ketinggalan video pembahasan dari channel DR Tutor yang berikutnya. Oke, semangat terus ya, teman-teman belajarnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tembus di kampus impian teman-teman masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Have a nice day dan bye-bye, teman-teman.